rekan saya Badri, dari rekan saya Rian juga. Kita dari tim 911 Hotman Paris Official, dan kita di sini untuk mendampingi saudara Norma untuk membuat laporan terkait dugaan perzinahan yang dilakukan saudara R dan R. Oke, saya lanjutkan. Saya Subadria Nuka, saya juga tim Hotman 911. Kami juga mengapresiasi kinerja di Treskrimum Polda Banten dalam hal ini menerima laporan kami. Semoga proses ini tetap cepat berlanjut dan bisa diproses secara yang berlaku. Ya, bisa disampaikan Pak untuk dasar kenapa sampai akhirnya dilaporin juga gitu. Setelah ini kan mungkin beberapa lama. Ya, untuk terkait lebih lanjut kenapa saudara Norma mau melaporkan, kita belum bisa jawab sekarang ya. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut itu nanti bisa dijelaskan langsung sama Hotman. Untuk hasilnya sendiri malam ini gimana? Hasil malam ini kita apresiasi untuk kepolisian di Polda Banten karena sudah menerima laporan dari klien kami. Jadi sudah masuk LP-nya, Mbak? Sudah masuk. Sudah. Itu terlampir. Ya. Untuk pelaporan LP-nya sudah diterima secara resmi oleh Polda Banten dengan nomor LP 19 PDL 2023 SPKT di Treskrimum Polda Banten. Ya, secara resmi diterima dengan baik oleh Polda Banten. Kita apresiasi, mudah-mudahan norma ini mendapat keadilan dengan atas dasar tuduhan pasal 284 KUH pidana dengan ancaman perzinahan yang diduga dilakukan oleh si R ini. Itu saja. Harapannya Mbak dari laporan ini? Harapannya segera diproses menurut hukum yang berlaku. Jadi siapa ya untuk melaporkan orang tua dan mantan suami? Sesuai laporan sudah siap. Mungkin Mbak Norma Dari Mbak Norma yang disampaikan Mbak. Tadi di Polda dari jam berapa? dari siang, kita dari jam 2 siang. Sebelum jam 2 siang sudah di Polda Banten. Ada kendala? Sejauh ini lancar dan alhamdulillah di Treskrimum Polda Banten menerima laporan kami. Untuk pihak terlapor itu 2 orang atau berapa? 2 orang, saudari R dan saudara R. Sampai sedikit. Iya, iya. Ada lagi, Mas? Dari ya. Tadi ada yang dibawa sendiri kita apa aja? Iya, untuk bukti-bukti itu belum kita bisa bicarakan sekarang ya Mas. Jadi lebih ke pokoknya hari ini kita membuat laporan gitu aja. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Ruang Suka bersama saya Subadria Nuka. Hari ini sebagai host di Ruang Suka, hadir secara khusus hari ini bersama Mbak Norma Risma, Mbak Norma Risma, dan juga kuasa hukum dari Mbak Norma Risma, Mbak Zahra, selaku tim Hotman 911, Hotman Paris. Oke, selamat datang Mbak Norma dan Bu Zahra. Terima kasih atas kesempatannya sudah sempat memberikan waktu untuk kami. Oke, saya mau nanya langsung ke Mbak Zahra selaku kuasa hukum dari Mbak Norma. Sejauh ini sudah langkah hukum apa yang dilakukan oleh Bu Zahra gitu terkait kasusnya Bu Norma? Oke, terima kasih sebelumnya sudah diundang di podcast Suka Hukum ya. Ruang Suka. Ruang Suka. Ya. Sudah diundang di Ruang Suka. Jadi kalau untuk proses langkah hukumnya kita saat ini sedang mempersiapkan proses laporan dugaan perzinahan oleh R dan R. Okay. Jadi kan sebelumnya Norma ini sudah datang ke Kopi Joni ke 911 Hotman Official. Okay. Jadi Pak Bos juga menyarankan kita untuk melakukan tindakan itu secepatnya. Oke, ya mungkin saya di sini sebenarnya sebagai kuasa hukumnya Mbak Norma juga. Betul. Sebenarnya, cuman karena posisinya hari ini saya sebagai host di sini, jadi saya kapasitasnya bertanya sebagai host, walaupun sama-sama kuasa hukumnya di sini. Ada Oke. di kuasa ya. Iya. Oke, Mbak Norma, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, oke. Sudah berapa lama nih kasus dari awal sampai saat ini berjalan? Udah berapa ya? Ada kali 2 bulanan kurang lebih Kak dari viral itu kan. Oke, berarti dari bulan November. November. Oke. Pada saat November itu apa sih yang Mbak Norma rasakan itu? Setelah itu viral, kemudian itu viral, apa yang Mbak Norma rasakan itu?
Awal-awal sih pasti kaget ya Kak, Iya. shock banget gitu, nggak nyangka sampai akhirnya rame, semua orang tahu gitu. Dari situ juga tapi ya udah karena aku nggak mau melaporkan apapun ya aku diem, dan pas ada pemberitaan bahwa dari si mantan suamiku itu lapor, di situ aku langsung shock banget sih. Iya karena dan apalagi datang somasi gitu, kok di sini aku kan yang disakitin, kenapa malah aku yang dilaporin gitu. Artinya kok padahal sebenarnya Mbak Norma ada nggak sih awalnya niat pengen laporin ini gitu, kayak dugaan perzinahan, mohon maaf ya, kan ini agak sedikit agak sensitif ya. Sebenarnya ada nggak pikiran Mbak Norma mau laporin tadinya, mau laporin ini ke ranah hukum? Ada Pak. Waktu itu awal-awal sambil berjalan gugatan masuk ke pengadilan agama itu, aku sempat mau lapor juga ke Polres kan, cuman waktu itu ada ditolak juga. Jadi ya udah deh, aku nggak tahu lagi kan harus kemana, padahal waktu itu sudah didampingi juga sama kuasa hukum sebelumnya. Tapi karena ditolak dan mungkin nggak punya power atau gimana ya, jadi ya udah akhirnya nggak kemana-mana lagi. Berarti saat ini mohon maaf statusnya sudah bercerai dengan si R ya? Iya sudah Kak. Gimana setelah putusan cerai? Lega atau udah lega. nyesel? Enggak, Maksudnya nyesel pisah maksudnya ya, mohon maaf. enggak kok. Berarti enggak nyesel. udah bisa move on dong? Udah. Oke. Berarti dulu mohon maaf ya, nikah umur berapa sih Mbak Norma? Aku nikah umur 20 tahun udah lah Kak. Oh, pada saat itu ya. Iya. Oke. Berarti bertahan selama kurang lebih 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Oke, ini berarti di sini kan mohon maaf ya, sensitif sekali. Ada berkaitannya dengan bapak ya, bapaknya Mbak Norma ya, bapak dan ibu. Saya jujur sangat miris, sebelumnya juga mengucapkan prihatin atas yang kasus yang menimpa Mbak Norma. Mudah-mudahan Mbak Norma dikuatkan dan tetap harus semangat gitu kan. Nah, gimana sih Mbak Norma ngeliat bapak? Aku apa ya Kak, jadi sekarang tuh ngeliat bapak lebih ke kasihan, karena kan Iya. di sisi lain juga bapak juga korban kan gitu. Iya. Makanya apalagi setelah emak muncul ke media itu loh yang bilang bahwa ini nggak benar, fitnah segala macam, itu di situ bapak udah sakit hati banget gitu. Makanya sebenarnya jadi aku tuh bingung Kak, kalau aku misalnya nggak melaporkan gitu yang dugaan perzinahan ini, aku juga mikirin perasaan bapak juga sakit hati loh, udah digituin sama istrinya gitu. Kalau misalnya aku melapor pasti ada juga yang bilang katanya kemarin kasihan sama ibunya gitu. Tapi ya balik lagi lah gitu, yang tahu kondisi aku, kondisi bapak, kondisi keluarga gimana itu kan hanya aku. Jadi untuk pro kontra kayak gitu ya udah biarin, karena yang tahu tuh cuma aku. Intinya sekarang aku cuma mau fokus ke ke kebahagiaan bapak. Sedikit aja aku tuh pengen ngobatin rasa sakit di hati bapak gitu loh Kak. Iya. Berarti bapak sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pokoknya pesannya salam buat bapak. Semoga bapak juga sehat selalu, Mbak Norma juga sehat selalu. Berarti sampai hari ini pemberitaannya udah sejauh mana sih? Mbak Norma ngikutin nggak sih berita sampai saat ini ya? Setelah beredar kemarin informasinya dari pihak mantan suami melaporkan Mbak Norma atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Nah terus sempat dipanggil ya katanya. Iya. Terus tiba-tiba laporannya dicabut ya. Katanya. Gimana perasaan Mbak Norma setelah dilaporkan? Pada itu kan dilaporkan tahu tuh, aduh, shock dong. Iya. Psikis pasti terganggu, takut pasti ada, nggak mungkin. Perbandingan pada saat Mbak Norma tahu dilaporkan dan terus tahu juga ternyata dicabut, apa yang Mbak Norma rasakan? Apa ya? Aku tuh sebenarnya bingung Kak kalau ditanya perasaan kayak gini gitu. Iya. Ya udah gitu. Sebenarnya aku juga nggak mau yang gimana. Udah, kalau aku sih ya kan, kamu salah udahlah gitu. Kalau memang nggak mau ngaku ya udah, intinya jangan maju ke jalur hukum lah apa segala macam, karena itu juga kan bikin mental aku down ya Kak gitu. Pas dia cabut ya udah, alhamdulillah mungkin sadar atau gimana. Iya gitu. Tapi setelah sadar itu dicabut, Mbak Norma apa pikiran, aduh saya melapor balik nih, saya harus kerjain nih atau apa gitu? Ya karena balik lagi sih, karena aku ngeliat ke bapak gitu, bapak tuh udah sakit hati banget kan sama emak. Jadi apalagi lah sama si mantan suamiku itu ya gitu, udah dikasih kesempatan tapi kok malah gini. Dan sebenarnya bapak tuh bilang nggak apa-apa, nggak usah minta maaf ke bapak, emak tuh cukup ke aku aja, akui aja perbuatan yang sebenar-benarnya udah gitu. Tapi kan di media malah emak bilang ini fitnah segala macam, kan aku anaknya gitu. Bapak tuh sakit hatinya lebih ke kandung situ, lagi kan. ya, mohon maaf ya.
Jadi Iya. lebih sakit hatinya ke situ. Kemarin bapak juga udah kayak ya udah Riz nggak apa-apa gitu, kita sabar aja. Tapi setelah emak muncul itu bikin bapak sakit hati dan sempat kepikiran juga kak gitu. Kan aku kasihan juga ya kak, udah kita tinggal berdua Iya. gitu tuh. Udah aku nggak punya kakak gitu kan, satu-satunya. Oh, anak satu-satunya. Oke. Kasihan ke bapak gitu. Jadi ya aku apa yang bisa aku lakuin yang bisa ngobatin sedikit aja rasa sakit hati Hiburan bapak. ya, Iya, hiburan. ya Oke. aku usahain Pokoknya gitu. berupaya bagaimanapun yang penting bapak terhibur, nggak Iya. kepikiran. Iya. Tapi yang penting bapak sehat lah ya, Iya. harus tetap sehat. Oke. Apa sih fokus yang Mbak Norma pengen fokus saat ini? Mau ngapain sih setelah ini terjadi ya? Karena memang kita nggak tahu yang terjadi besok, kita belum tentu. Kita pun besok mau jadi apa juga nggak tahu. Mungkin akan ada hikmah dari kejadian ini, tapi sebenarnya yang Mbak Norma pengen fokus setelah kejadian ini apa? Aku sih pengen fokus ke itu kak, pengen nemenin bapak aja sih. Oke. Pengen lanjutin usaha yang kemarin sempat tutup kan. Oke, usaha apa? Mie ayam kan. Oh iya, kita doakan ya semoga mie ayamnya bisa buka Bisa, kembali iya. dan bisa rame ya kan. Ya mudah-mudahan hikmahnya, Iya. mudah-mudahan rezekinya dilancarkan, bapak juga sehat-sehat dan Mbak Norma juga ya bisa inilah bisa tegar lah menghadapi Iya. semua karena kan kita nggak tahu hikmahnya. Berarti boleh kapan-kapan kita nyicip mie ayamnya. Oke, kapan-kapan Iya. kita cicipi Iya, ayam kita langsung cicipi di mana? Mau masih nyari rukonya nih. Tapi mau Oh. di daerah mana? Di daerah Kayaknya sih daerah Ciracas sih, dekat-dekat Ciracas. Karena Oke. di sana rame. nanti kapan-kapan kita main lah di situ ya. Nah, nanti. Oke, Mbak Zahra. Pak, gimana? Saya mau nanya juga sebelum ke Mbak Zahra. Mbak Norma, gimana sih ceritanya kenapa bisa ke Pak Hotman Paris? Nah, beliau ini kan kebetulan timnya Pak Hotman Paris, Hotman 911. Nah, apa yang membuat Mbak Norma datang ke Pak Hotman Paris dan gimana prosesnya gitu? Karena waktu itu datang surat somasi kan kak, awalnya kan yang dilaporin, terus aku juga udah selesai sama pengacara aku yang lama, terus datang somasi juga, ini gimana kan aku nggak ngerti Bingung Kak. ya. Iya, bingung. Akhirnya ada tim dari Pak Hotman juga kan yang hubungin kalau misalnya mau konsultasi hukum gitu boleh ke Kopi Joni. Akhirnya itu aku datang ke sana sama temanku, ditemenin konsul. Dari subuh berangkat? Iya, dari pagi kali itu, dari Naik apa? pagi. Dari Aku sana langsung. naik mobil travel gitu Iya. kak. Pagi-pagi aku sampai ke Grogol naik gokar. Nyambung segala macam. ya. Iya, Oke, gitu. berarti penuh perjuangan Iya, ya. betul. Tapi alhamdulillah ya, Pak Hotman pada saat itu menyambut dengan baik. Iya, Alhamdulillah. Gimana setelah ketemu Pak Hotman? Lega? Senang? alhamdulillah lega pak, apalagi kan maksudnya Pak Hotman juga nyaranin, maksudnya mau Iya, mendampingi aku bantu juga ya. kan gitu. Alhamdulillah. Oke. Mbak Zahra, gimana pada saat itu ada juga ya waktu pas Mbak Norma datang ke Kopi Joni ya ke Hotman 911, ada juga nggak waktu itu di situ? Iya, kebetulan saya memang lagi ada di 911 karena hari itu ramai banget tuh. Ada berbarengan dengan kasus yang vonis dilahat, Oh iya. terus bersama Norma juga. Oke. Jadi itu benar-benar lagi rame banget. Kepikiran nggak Mbak Zahra sebelumnya? Tapi ngikutin kan kasusnya. Ya, ngikutin. Kepikiran nggak? Wow, ketemu orangnya langsung gitu. Dan Sebenarnya apa yang Mbak Norma rasakan? Pengen ngapain gitu? Setelah kepikiran. dengar dia cerita. Iya, yang jelas setelah mendengar dia cerita, kebetulan kan setelah dari 911 itu kita sempat ada saya dampingin Norma di Brownies gimana pagi-pagi ambiar. Di Oke. pagi-pagi ambiar. Nah, di situ Norma tuh cerita langsung lah semuanya ke saya gitu kan. Nah, dari situ memang saya kaget ya, shock gitu kan, anak seusia ini gitu. Bebannya tuh udah banyak Iya, banget iya. gitu kan, pernikahannya yang baru dan dia tidak menyangka karena dua orang yang dia percaya, ibunya termasuk suaminya ternyata seperti itu gitu kan. Oke. Oh, berarti maksudnya Mbak Zahra pengen ngapain nih? Gemes nggak nih setelah dengar berita ceritanya dia gitu? Kalau saya sih dari awal gemes banget ya, rasanya. Apalagi Pengen. sama-sama perempuan. Nah, sama-sama gitu ya. perempuan gitu Oke, kan. mungkin ini juga edukasi juga nih buat Iya. teman-teman semua. Mungkin Mbak Norma dan Mbak Zahra mungkin bisa menyampaikan sedikit edukasi ke teman-teman semuanya terkait mungkin ya mohon maaf yang memilih pasangan dan lain sebagainya gitu. Mungkin ada nggak sih motivasi dari Mbak Norma, pesan-pesan secara umum mungkinnya agar di kemudian nanti tidak terjadi hal-hal seperti ini. Kalau Mbak berkenan untuk menjawab silakan. Ya, kalau dari aku sih intinya kalau dari pas pacaran gitu pasangan kita tuh udah kelihatan gelagat yang aneh, mending diudahin aja lah. Emang susah banget sih kak keluar dari hubungan yang toksik gitu, tapi Waduh. daripada dilanjutin kan bakalan tetap juga kita yang kena bumerang gitu. Jadi dari sini juga ya aku belajar
cinta itu ke pasangan jangan dikasih full deh gitu. Setengah atau seperempat? Setengah Setengah boleh. Jadi setengahnya ke siapa? Ke orang Cintai lain. diri sendiri. Oh ya, cintai cintai diri diri sendiri. sendiri. Oke, buat Bu Jara, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada semuanya dan mungkin ada pesan juga buat Bu Norma gitu. Kalau pesan-pesan ke Bu Norma kemarin udah banyak secara pribadi ya. Yang jelas kalau sekarang untuk mensupport biar dia semangat cari duit, terus semangatin bapak, fokuslah buat kerja gitu kan. Kalau pesan-pesan buat anak muda soal kisah cinta dan lain-lain, saya sendiri belum menikah, jadi belum pantas lah ya Ingat pesannya Bu Norma, Iya, jangan full, jangan full, setengah aja. cintai diri sendiri gitu kan. Kalau bisa seperempat. Oke, mungkin itu saja sih. Terakhir, Mbak Norma risih nggak sih dengan pemberitaan yang saat ini terjadi? Waktu awal-awal sih lumayan risih ya Kak, karena banyak juga yang Hubungin? banyak yang hubungin, banyak yang datang ke toko, kan aku nggak enak juga sama teteh om sama teman-teman di Oke. toko gitu, karena aku bukan sombong atau gimana ya Ya. Kak, aku takut nanti ucapan aku ada yang salah atau gimana, sedangkan dari pihak sana juga kan masih panas-panas yang ngelaporin, takutnya nanti aku ada salah ngomong di pelintir atau gimana, makanya aku lumayan risih sampai kayak beli makan juga itu aku selalu nitip sama teman, jajan ke supermarket juga nitip. Untuk menjaga gitu ya? Iya, untuk menjaga. Oke. Kesel nggak sama, mohon maaf ya, media-media yang pelintir? Mungkin ada nggak sih yang menurut Mbak Norma, aku tuh nggak nyampein itu kok, media nyampeinnya itu gitu loh. Iya. Kesel nggak? Aku Banyak sih, nggak? lebih kesel ke yang waktu itu ada tuh Kak, katanya Norma udah di penjara, katanya ada itu berita kayak gitu, sampai bapak aku nanya, Riz kamu di mana? Aku bilang ada di rumah temen, coba katanya kamu foto, atau kenapa bapak ngomong kayak gitu, emang gak percaya sama aku, kata aku bilang kan, katanya kamu di penjara, siapa bilang? Aku bilang, jadi yang kayak Iya. gitu kan Iya, kalau iya. akunya maksudnya nggak gimana-gimana ya Kak, lebih kasihan ke bapak pikiran gitu, sedangkan aku juga udah nggak tinggal sama bapak kan, tinggal sama teman-teman di asrama cewek gitu, jadi sempat kayak gitu, makanya kesel kok ada aja sih orang yang mengambil kesempatan di atas masalah aku gitu, apalagi bilang aku masuk penjara segala Iya. macam gitu. Memang sih, kadang-kadang jadi intinya Mbak Norma kita juga saling mengingatkan, jangan terlalu mendengarkan ocehan netizen, jangan terlalu mengikuti media sosial seperlunya aja, karena jari-jarinya netizen itu bahaya. Iya. Jadi pesan yang sangat dinanti-nanti orang adalah Mbak Norma ternyata sudah move on. Iya. Itu judul besarnya, Mbak Norma sudah move on. Oke, semoga Mbak Norma kedepannya, mudah-mudahan nantinya kedepannya mendapatkan pasangan yang lebih baik lagi dan bisa menjalani kehidupan yang lebih Lebih baik. Oke, Lebih baik. makasih ya Bu Norma Risma dan Bu Jara selaku kuasa hukumnya Bu Norma Risma, tim Hotman Henalwan. Oke, terima kasih Bu Jara selaku tim Hotman Henalwan. Terima kasih Bu Norma Risma. Semoga kasus yang sedang menimpa Mbak Norma segera selesai dan ada titik temu. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah mengikuti kami selalu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Nantikan video selanjutnya.